saya Asyifa Hidayatullah. Kali ini saya akan menjelaskan tentang pendekatan dalam konseling kelompok, dan pendekatan yang saya akan jelaskan kali ini yaitu pendekatan behavioral. Baiklah, yang pertama yang akan saya jelaskan yaitu mengenai pengertian pendekatan behavioral. Behavioral adalah suatu pandangan ilmiah mengenai tingkah laku manusia, di mana tingkah laku yang dimaksud adalah perbuatan yang ditampilkan oleh individu. Pendekatan behavioral ini bertujuan untuk merubah perilaku maladaptif menjadi perilaku adaptif. Selanjutnya yang akan saya bahas yaitu pandangan terhadap hakikat manusia, di mana behavioral memandang bahwa manusia merupakan makhluk reaktif yang tingkah lakunya dikontrol oleh faktor-faktor dari luar. Manusia memulai kehidupannya dengan memberikan reaksi terhadap lingkungannya, dan interaksi ini menunjukkan pola-pola perilaku yang kemudian membentuk kepribadian. Selanjutnya yang akan saya jelaskan yaitu mengenai tujuan konseling kelompok behavioral, di mana tujuan konseling kelompok behavioral yaitu menghapus atau menghilangkan tingkah laku maladaptif untuk digantikan dengan tingkah laku adaptif yang diinginkan oleh konseling. Namun, tujuan konseling kelompok behavioral itu sendiri didapatkan dari hasil pengalaman kelompok behavioral, sehingga partisipasi akan mencapai sejumlah tujuan. Banyak kelompok behavioral cenderung difokuskan pada individu. Sekalipun demikian, tujuan kelompok secara keseluruhan mungkin tercapai. Peran dan fungsi konselor, di mana konselor behavioral cenderung aktif dan direktif, berfungsi sebagai konsultan dan pemecah masalah. Adapun fungsi-fungsi lain dari konselor behavioral yaitu yang pertama yaitu berlaku melalui penilaian fungsional untuk mengidentifikasi kondisi utama dengan sistematis, mengumpulkan informasi tentang anteseden situasional, dimensi perilaku masalah dan konsekuensi dan perencanaan tersebut. Kedua yaitu memformulasikan tujuan awal, mendesain dan mengimplementasikan perencanaan penanganan untuk mencapai tujuan. Selanjutnya, menggunakan strategi untuk mendorong generalisasi dan pemeliharaan perubahan perilaku. Yang keempat yaitu mengevaluasi keberhasilan perencanaan perubahan dengan mengukur kemajuan terhadap tujuan selama durasi perencanaan penanganan. Dan yang terakhir yaitu melakukan penilaian tindak lanjut. Adapun fungsi penting lain dari konselor yaitu sebagai pemodelan bagi konseling. Konselor dan konseli, di mana dalam pendekatan behavioral, hubungan antara konselor dan konseli dapat memberikan kontribusi penting bagi perubahan perilaku konseli. Hubungan konselor sebagai fasilitator terjadinya perubahan, di mana sikap konselor seperti empati, persinif, acceptance dianggap sebagai hal yang harus ada, namun tidak cukup untuk menciptakan perubahan terhadap perilaku konseli. Salah ada bukan pada pentingnya hubungan, namun peranan hubungan sebagai landasan strategis konseling untuk membantu klien berubah sesuai dengan arah yang dikehendakinya. Selanjutnya yang saya akan jelaskan yaitu mengenai tahap-tahap konseling kelompok, di mana yang pertama yaitu memulai kelompok, di mana konselor mengadakan pertemuan dengan setiap individu untuk menentukan apakah individu-individu tersebut cocok untuk berada dalam sebuah kelompok dan memiliki kemauan untuk berpartisipasi dalam kelompok. Aktivitas dalam pertemuan kelompok yang pertama dipusatkan pada pengorganisasian kelompok, mengorientasikan konseling ke proses kelompok, dan memulai membangun kebersamaan kelompok. Kedua yaitu pembatasan atau penentuan masalah, di mana masalah konseling yang diceritakan pada konselor harus dianalisis terlebih dahulu. Konselor mengidentifikasi dan anteseden dan konsekuensi tingkah laku dengan melakukan analisis yang sistematis dengan tingkah laku bermasalah tersebut, sehingga konselor dapat memberikan stimuli dan mengeksplor lebih jauh unsur-unsur penguatan yang mungkin ada dalam masalah tersebut, yaitu
perkembangan dan sejarah sosial, di mana pada tahap ini konselor dapat meminta konseling untuk mengungkapkan keberhasilan dan kegagalan dalam hidupnya, kelebihan dan kekurangannya, hubungan sosial, penghambat tingkah laku, dan konflik-konflik yang dialami oleh konseli tersebut. Keempat yaitu pernyataan tujuan behavioral, di mana konseli harus menyatakan masalah dan tujuan mereka dalam bentuk behavioral. Tujuan yang spesifik ini merupakan tujuan bagi perilaku khusus yang akan diubah. Yang kelima yaitu siasat pengubah tingkah laku. Pada tahap ini, sangat membantu jika konselor mengembangkan kontrak behavioral yang spesifik, yaitu kontrak mingguan dengan setiap anggota. Terakhir yaitu pengalihan dan pemeliharaan tingkah laku yang dikehendaki, di mana pengalihan pengubahan tingkah laku ini dapat difasilitasi pemanfaatan kelompok sebagai dunia kecil dari kehidupan yang sebenarnya. Konselor perlu membangun situasi di mana kelompok dapat mencoba tingkah laku baru yang dikehendakinya dalam situasi kelompok, sehingga mereka dapat memperoleh feedback yang mereka kehendaki dari usaha yang mereka lakukan. Teknik konseling kelompok, di mana yang pertama yaitu teknik desensitisasi sistematis, merupakan teknik spesifik yang dapat menghilangkan kecemasan dengan kondisi rileks saat berhadapan dengan situasi yang menimbulkan kecemasan yang bertambah secara bertahap. Yang kedua yaitu teknik relaksasi, di mana teknik ini digunakan untuk membantu konseli mengurangi ketegangan fisik dan mentalnya, di mana dilakukan latihan pelemasan otot-ototnya, dan saat dilakukan latihan tersebut, konseli membayangkan hal-hal yang menyenangkan sehingga tercapai kondisi yang rileks. Yang ketiga yaitu teknik flooding, di mana teknik ini digunakan oleh konselor untuk membantu konseli untuk mengatasi kecemasan dan ketakutannya yang dihadapinya terhadap situasi tertentu, di mana konselor menghadapkan konseli dengan situasi yang menimbulkan kecemasan tersebut secara berulang-ulang sehingga situasi tersebut dapat berkurang secara bertahap. Yang keempat yaitu teknik reinforcement, di mana teknik ini digunakan oleh konselor untuk membantu konseli untuk meningkatkan perilaku yang dikehendakinya dengan memberikan penguatan. Yang kelima yaitu teknik modeling, di mana teknik ini digunakan untuk memfasilitasi perubahan tingkah laku konseli dengan menggunakan model. Keenam yaitu teknik cognitive restructuring, di mana teknik yang menekankan pada pengubahan pola pikiran, penalaran, sikap konseli yang tidak rasional. Yang ketujuh yaitu teknik assertive training, di mana teknik ini membantu konseli mengekspresikan perasaan dan pikiran yang ditekan terhadap orang lain secara lugas tanpa agresif. Yang kedelapan yaitu teknik self-management, di mana teknik ini dirancang untuk membantu konseli mengendalikan dan mengubah perilaku sendiri dengan monitoring, self-control, dan self-reinforcement. Yang kesembilan yaitu teknik behavioral rehearsal, di mana teknik penggunaan pengulangan atau latihan dengan tujuan agar konseli belajar keterampilan antar pribadi yang efektif atau perilaku yang layak. Yang ke-10 yaitu teknik behavior kontrak, di mana teknik ini memberikan batasan, motivasi, insentif bagi pelaksanaan kontrak dan tugas-tugas yang ditetapkan bagi konseli untuk dilaksanakan antar pertemuan konseling. Yang ke-11 yaitu teknik homework, di mana teknik yang digunakan dengan cara memberikan tugas atau aktivitas yang dirancang agar dilakukan konseli antar pertemuan konseling, seperti mencoba perilaku baru, meniru perilaku tertentu, atau membaca bacaan yang relevan dengan masalah yang dihadapinya. Yang terakhir yaitu teknik role playing, di mana teknik ini digunakan konselor untuk membantu konseli mencapai tujuan yang diharapkan dengan permainan peran, di mana konseli memerankan perilaku tertentu yang ingin dikuasainya sehingga dapat tujuan yang diharapkannya. Baiklah, itulah tadi penjelasan saya mengenai pendekatan behavioral dalam konseling kelompok. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.